nyaman dan badannya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran, nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu HKI Tanjung Priuk. Kita mengucap syukur karena Tuhan masih diberikan kita kesehatan, masih berikan kita umur yang panjang, dan pada hari ini kita bisa mengikuti ibadah online walaupun hanya di rumah aja. Nah, kita mengucap syukur, kita mau angkat satu pujian yang berjudul Bapa Engkau Sungguh Baik. Musik. semuanya, Liana akan memimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih berkat-Mu, berkatilah ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai ke akhir. Berkatilah abang-abang sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, dan juga teman-teman sekolah minggu. Berikanlah kami panjang umur ya Tuhan,
Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Kakak Liana yang udah bawa kita dalam doa pembuka. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah selanjutnya, kakak-kakak sama abang-abang di sini mau tanya kabar adik-adik dulu ya, kayak sebelum kita lanjutin ya. Nanti kalau misalnya kakak-kakak di sini bilang apa kabarnya hari ini, adik-adik jawabnya luar biasa. Yes, yes, yes. Ayo mulai ya bareng-bareng ya kakak-kakak, abang-abang. 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Harus lebih semangat. Yuk, 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sekarang Kakak Dinda mau ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Kita mau mengangkat lagu pujian, tapi sebelum itu Kakak Dinda mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kalau misalnya Kakak Dinda bilang Laskar Kristus, adik-adik bilang siap sambil berdiri. 1, 2, 3. Laskar Kristus siap. Nah, sekarang kita mau mengangkat pujian. Kita akan menyanyikan lagu Burung Pipit Tidak Menanam. Musik. Pakai gerakan ya adik-adik. Nah, untuk hukum Taurat dipersilakan. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini saya akan membacakan ayat hafalan kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Terima kasih. Oke adik-adik, sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita angkat satu pujian yang berjudul Laskar Kristus. Pakai gerakan ya adik-adik. Musik. Saya
akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, adik-adik sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Lenta. Tapi sebelum itu Kakak Dinda sama Mama di sini mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian. Kita akan menyanyikan satu lagu firman Tuhan ku dengar. Musik. Halo adik-adik sekolah Minggu Hai Tanjung Priok, apa kabar semuanya? Semoga hari ini semua dalam keadaan baik, sehat. Kalian tak senang sekali bisa berjumpa dengan kalian dalam ibadah sekolah Minggu online hari ini. Dan kelihatannya nih semua udah duduk manis dari tadi ya dan sudah siapkan Alkitabnya. Coba Alkitabnya mana? Kalian tak yakin sekali ya di rumah semua sudah ready dengan Alkitabnya karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari lipat tangannya, tutup matanya, tenangkan semua dirinya masing-masing supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Kalian memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Dan sebentar kami akan belajar dari firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami semuanya boleh memahami firman Tuhan pada hari ini. Tolong kami juga menjadi anak-anak yang manis mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, mari kita membuka Alkitab kita. Renungan kita pada hari ini diambil dari Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 23 sampai dengan ayat 31. Sudah dibuka semuanya Alkitabnya ya. Kalenta akan membacakannya untuk kita semua, tapi adik-adik semua boleh menyimak dan mengikutinya ya dengan membaca Alkitabnya masing-masing di rumah ya. Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai 31 demikian bunyinya. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya,
Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sampai sedemikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, bulan Juni ini semua topik-topik sekolah minggu kita bicara tentang berdoa. Minggu lalu juga kan kalian sudah belajar tentang berdoa itu bisa menyembuhkan. Hari ini tema kita adalah berdoa bisa memberikan keberanian. Seperti cerita kita hari ini, adik-adik paham gak ya ini ceritanya tentang apa ya? Nah, tadi kan sudah kalian bacain ya, dan saya yakin kalian ikut juga membacanya di rumah kita masing-masing ya. Jadi dalam cerita ini ada Rasul Petrus, ada Rasul Yohanes. Mereka itu berkumpul ya bersama dengan para jemaat. Pada waktu itu mereka ketakutan, ada yang kasih ya. Tahu ya ceritanya ya. Jadi ketika rasul-rasul itu dikejar-kejar oleh imam-imam kepala, oleh para pemimpin agama Yahudi karena Yesus sudah mati, maka murid-muridnya itu banyak dikejar-kejar dan ketakutan juga. Saat itu mereka banyak yang ketakutan, takut juga ya nanti jangan-jangan dihukum juga kayak Yesus, disalibkan juga, mati juga gitu ya, ngeri ya, banyak yang ketakutan. Tapi dalam cerita ini ada yang terkasih, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Tadi kan ada doanya tuh ya, dan perhatikan setelah berdoa apa yang terjadi. Mereka katakan begini ya, Tuhan lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Jadi murid-murid dan orang-orang percaya itu diancam. Siapa yang mengancam? Itu tadi pemimpin-pemimpin agama Yahudi, para tua-tua, ahli Taurat mengancam mereka. Wajar ya kalau mereka takut ya adik ya, ada ancaman, hidup mereka terancam. Wajar kalau mereka takut. Tapi kemudian mereka berdoa begini, ulurkanlah tangan-Mu Tuhan untuk menyembuhkan orang, adakanlah tanda mukjizat, gitu ya, dalam nama hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan ayat terakhir tadi, ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka. Pas mereka berdoa, adik-adik, tempatnya bergoyang. Kenapa bisa bergoyang? Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Jadi ketika mereka berkumpul di sebuah rumah, mereka berdoa, sedang berdoa, ada kuasa Roh Kudus. Bahkan tempat itu sampai goyang adik-adik ya. Dan lalu dikatakan sini terakhir ya, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bayangkan, yang tadinya diancam ya, banyak ancaman dari banyak pihak, dikejar-kejar mungkin ya sampai mereka bersembunyi, nggak berani keluar adik-adik. Tapi setelah mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus membuat mereka berani. Ada kuasa Roh Kudus yang membuat mereka berani. Nah, ini kalian mau nanya nih, adik-adik nih kalau takut, biasanya takut lagi ngapain tuh? Banyak nggak di sini yang kalau tiba-tiba mati listrik gitu ya, mati lampu, takut gitu ya, takut sampai nangis. Atau lihat kecoa juga takut ya, lari-larian ya. Atau ketika ditinggal mama sendirian di rumah, nangis juga, takut. Ada lagi mau pipis malam-malam, padahal semuanya terang gitu ya, listrik gak padam gitu, terang. Tapi dia bilang, nggak berani, takut.
Nah, kalau rasul-rasul dalam cerita ini takutnya nggak cuma sekedar takut karena listrik padam, atau takut sama kecoa, atau takut ke kamar mandi sendirian, bukan. Tapi memang hidup mereka terancam. Mereka mengalami ancaman dari banyak pihak. Tetapi yang membuat mereka bertahan dan menjadi berani apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Doa itu ketika sungguh-sungguh, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus bekerja, kuasa Allah bekerja, kita menjadi berani. Yang tadinya takut menjadi berani. Nah, kalau kalian takut sendirian kamar mandi nih, apa yang dilakuin? Cuma nangis-nangis doang, mama, gitu ya? Atau udah nggak di sini? Wih, aku kan anak Tuhan Yesus nih. Kalau aku takut sendirian, aku harus berdoa nih sama Tuhan Yesus nih. Ada nggak yang gitu? Coba-coba angkat tangan yang langsung berdoa kalau lagi takut. Mana nih? Kalian tahu mau lihat nih? Wah, ternyata banyak tangan-tangan yang terancung, keren ya. Anak sekolah minggu pakai Tanjung Priok. Kalau takut, ngapain? Berdoa. Dan hari ini kita belajar dari kisah rasul-rasul ya. Para rasul ketakutan, terancam hidupnya, bahkan takut keluar ketemu orang-orang, takut diancam, takut dibunuh, takut dikejar ya. Tetapi mereka tahu kuncinya apa nih? Berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan. Roh Kudus turun memberikan kekuatan dan mereka menjadi berani. Mereka tidak hanya berani keluar rumah adik-adik, mereka berani ngapain? Memberitakan Injil, memberitakan cerita tentang Tuhan Yesus. Mereka nggak takut lagi. Mereka menjadi pemberani-pemberani untuk menyatakan Injil Kristus. Nah, hari ini pun kalian berharap adik-adik semuanya nih yang tadinya masih takut ke kamar mandi sendirian, jangan takut lagi. Harus menjadi anak yang berani. Anak-anak Tuhan harus pemberani. Tuhan Yesus ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Kalau lagi padam listrik juga nggak perlu takut, nggak perlu nangis-nangis ya, nggak perlu nangis-nangis. Ingat, aku tuh anak Tuhan nih, anak Tuhan Yesus dilindungi, nggak perlu nangis-nangis lagi, berani begitu ya. Apalagi nih, ada banyak ya selama ini masih takut. Wah, mulai sekarang kalau takut berdoa seperti rasul-rasul, berdoa dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus bekerja, kuasa Tuhan bekerja, kita menjadi anak-anak Tuhan yang pemberani. Dan di akhir firman Tuhan ini, kalian kan mengajak kita semua untuk melihat ayat hafalan untuk hari ini. Mari kita membuka Alkitabnya ya, dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16b. Sudah dibuka Alkitabnya? Nanti dihafalin ya untuk ayat hafalannya ya. Yakobus 5 ayat 16b, kalian bacain ya. Ini dibaca dulu, habis ini nanti dihafalin sama-sama ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yuk, sama-sama sekali lagi yuk. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin ya. Jadi kalau adik-adik juga takut, berdoa dengan sungguh-sungguh, kuasanya besar. Yang takut menjadi berani. Karena apa? Karena ada kuasa Allah, karena ada kuasa Roh Kudus. Semoga adik-adik semuanya menjadi anak-anak yang berani ya. Setelah ini ya, yakin dan percaya kita semua anak-anak Tuhan, ada Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Maka kalau kita takut, doa dengan sungguh-sungguh, doa itu akan membuat kita menjadi anak-anak yang berani. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, biarlah ketika kami takut, kami boleh berdoa dengan sungguh-sungguh, supaya ketakutan kami dibuang oleh Tuhan, digantikan dengan keberanian. Kiranya Roh Kudus menolong kami, mendampingi kami, supaya kami menjadi anak-anak yang berani. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita. Nah, gimana adik-adik khotbah dari Kalenta? Adik-adik juga harus mendengarkan apa yang Kalenta sampaikan. Dan seperti tema kita, dengan berdoa, dengan dalam nama Tuhan Yesus, kita diberikan keberanian, kita tidak takut, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Untuk meresponi firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berjudul Dalam Nama Yesus. Musik.
hari ini Kakak Dinda mau ajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, karena sampai pada saat ini Kau masih menyertai ibadah kami ya Bapa. Sebentar lagi juga kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Bapa, ibadah ini dapat berguna dalam kehidupan kami ya Bapa, dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu ya Bapa. Bapa, pada saat ini juga Bapa, kami ingin berdoa ya Bapa untuk anak-anak sekolah minggu kami ya Bapa. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang memberkati mereka dalam studi mereka, Engkau yang memberkati mereka dalam kegiatan mereka ya Bapa. Engkau juga yang memberkati orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami ya Bapa. Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan panjang umur, Engkau yang memberkati pekerjaan mereka, Engkau yang melancarkan rezeki mereka ya Bapa. Engkau yang mau memberikan kelancaran dan memberikan perlindungan kepada orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami ya Bapa. Pada saat ini juga ya Bapa, kami ingin berdoa ya Bapa untuk guru-guru sekolah minggu HKI Tanjung Priok. Kiranya Bapa Engkau yang dapat melancarkan segala urusan kami ya Bapa, baik yang bekerja, baik yang kuliah maupun yang masih melakukan aktivitas lain ya Bapa. Engkau yang memberkati ya Bapa, kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Bapa, pada saat ini juga kami ingin berdoa ya Bapa untuk gereja kami ya Bapa. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberkati setiap pelayan ya Bapa. Engkau yang memberkati setiap rencana-rencana yang akan dilakukan ya Bapa, setiap program-program yang akan dilakukan. Kiranya Bapa, semua hal yang dilakukan dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Pada saat ini juga kami ingin berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Terkhususnya pada saat ini kami masih banyak sekali Bapak virus-virus di luar sana, khususnya virus COVID-19 ya Bapak. Kiranya Bapak Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan ya Bapak, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami ya Bapak untuk melawan segala jenis penyakit yang ada. Terkhususnya kami ingin berdoa Bapak untuk tenaga medis yang berada di garda terdepan. Kiranya Bapak Engkau yang dapat memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kesabaran ya Bapak, sehingga mereka dapat melayani lebih baik lagi ya Bapak. Di atas semua itu ya Bapak, ampuni dosa dan kesalahan telah kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kiranya Bapak kami dapat tetap melayani dengan berkat-Mu. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Jangan ditutup dulu ya Kak, kita masih ada aktivitas untuk minggu ini yang akan dibawakan oleh Kakak Nova. Silakan Kakak Nova. Terima kasih untuk Kak Dinda dan Kak Rusela. Nah, hari ini waktunya aktivitas. Jadi aktivitas kelas kecil sama kelas besar itu digabung ya adik-adik. Nah, coba adik-adik cari aktivitasnya di gambar seperti ini. Kalau udah cari, udah dapet nih aktivitas yang gambar seperti ini, adik-adik gunting ya. Adik-adik gunting tangannya nih yang terpisah-pisah ini. Tangan, badan, kaki, kepala digunting semua. Nah, seperti ini semuanya kan udah digunting nih. Nah, lalu adik-adik tempelkan ke yang di hitam-hitam ini nih. Tempelin tangannya sama kepalanya
sama kakinya juga. Nah, terus setelah itu adik-adik kan ada benangnya yang udah dikasih ya sama kakak-kakaknya. Nah, terus dibikin benang juga di tangannya, di daerah tangannya nih. Nah, lalu diikat. Nah, jadi seperti ini. Nah, bisa digerakin. Ya kan? Nah, jangan lupa nih digambar. Diwarnain nih, diwarnain seperti ini. Oke, itu aktivitas kelas kecil sama kelas besar ya. Nah, kalau sudah selesai, dikumpulkan ya, difoto, kirim ke WhatsApp grup Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk. Bisa juga kirim ke Facebook, tapi jangan lupa di tag-tag ke kakak-kakak, abang-abang Sekolah Minggunya biar kita tahu. Nah, kalau belum tahu ngirimnya, minta tolong ke mama papanya untuk mengirim aktivitasnya. Oke? Kita mau lihat aktivitas minggu lalu. Silakan. adik-adik yang sudah mengumpulkan. Nah, kalau adik-adik ingin sekali ditampilkan aktivitasnya, adik-adik bisa kirim seperti biasa di WhatsApp grup Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk atau enggak di Facebook, tapi tag ke kakak-kakaknya, oke? Nah, kakak punya beberapa pengumuman penting nih. Yang pertama, kakak mau mengumumkan bahwa tiap akhir bulan kita ibadah melalui Zoom. Nah,
info lebih lanjut bisa nanti kita infokan di WhatsApp grup Sekolah Minggu AKI Tanjung Priok. Nah, yang kedua, kakak tidak lupa mengingatkan untuk adik-adik selalu mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker tiap keluar rumah. Oke? Nah, itu aja. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.